Are you confirmed? Decide. Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Kalian pasti pernah mendengar tentang rasi bintang, zodiak, ramalan horoskop, bahkan konon katanya ada yang percaya bahwa karakter, jodoh, bahkan rezeki itu berkaitan dengan zodiak. Tapi apakah itu benar? Who knows? Mimin mau disclaimer dulu nih. Di video kali ini, Mimin bukan mau membahas tentang itu, tapi asal-muasal dari rasi bintang yang kita kenal sekarang. Ini dia asal-usul 13 zodiak dalam mitologi Yunani. Sebentar, kok 13? Bukannya 12 ya? Nanti kita jelasin di video. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Ini dia. Zodiak atau ramalan bintang berasal dari tradisi Yunani kuno. Zodiak diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu zodiakos Cyclos, yang berarti lingkaran hewan, yang merujuk pada 12 rasi bintang yang terletak di sepanjang sabuk khayal yang dikenal sebagai ekliptika atau jalur yang dilalui matahari dalam setahun. Dalam budaya Yunani kuno, lingkaran ini digunakan untuk mewakili 12 bulan dalam setahun, sama seperti jumlah tanda zodiak yang kita kenal hari ini. Setiap zodiak dikaitkan dengan bulan lahir seseorang dan dipercaya mencerminkan kepribadian serta perjalanan hidupnya. Namun, menariknya, sebenarnya ada 13 rasi bintang yang berada di jalur khayal atau di jalur ekliptika. Selain 12 zodiak yang kita kenal seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, ada satu rasi bintang tambahan bernama Ophiuchus atau si pembawa ular. Namun pada akhirnya Ophiuchus dihilangkan dan hanya digunakan sebanyak 12 rasi bintang saja sebagai simbol dari zodiak. Ini dia pembahasan tentang 12 zodiak menurut mitologi Yunani. Aries, zodiak pertama, mewakili simbol domba jantan. Kisahnya dimulai dengan Raja Atamas dari Boeotia yang menikahi istri keduanya bernama Ino. Ino sangat membenci anak-anak dari istri pertama raja, terutama Phrixus. Dengan licik, Ino merencanakan kegagalan panen, membayar peramal untuk mengatakan bahwa Phrixus harus dikorbankan demi menyelamatkan negeri dari kelaparan. Namun, di saat-saat terakhir, ibu Phrixus, yaitu Nefele, berdoa kepada Zeus untuk menyelamatkan anaknya. Zeus kemudian mengirimkan seekor domba jantan bersayap dengan bulu emas untuk membawa Phrixus dan saudarinya, yaitu Hele, untuk melarikan diri. Sayangnya, saat melintasi selat antara Eropa dan Asia, Hele terjatuh dan meninggal. Selat itu kini dikenal sebagai Hellespont. Phrixus selamat sampai di tanah Kolkis. Sebagai rasa syukur, ia mengorbankan domba jantan tersebut kepada Zeus. Bulu emasnya kemudian diberikan kepada Raja Aeetes yang menyimpannya di pohon suci yang dijaga seekor naga yang tak pernah tidur. Zeus yang tersentuh oleh peristiwa ini dan akhirnya menempatkan domba jantan tersebut di langit sebagai rasi bintang Aries. Taurus, zodiak kedua, bersimbol banteng, yang ceritanya dimulai ketika Dewa Zeus mengubah dirinya menjadi banteng untuk memikat Europa, seorang putri dari Venesia. Sebagai banteng, Zeus membawa Europa menyeberangi laut Mediterania hingga ke pulau Crete atau pulau Kreta. Di sana, mereka menjadi orang tua dari Minos, raja legendaris Kreta. Sebagai pengingat atas hubungannya dengan Europa, Zeus menempatkan wujud banteng tersebut di langit, membentuk rasi bintang Taurus. Gemini, zodiak ketiga, melambangkan persaudaraan erat antara Castor dan Pollux, anak kembar dari Zeus. Dalam mitologi Yunani, mereka lahir dari hubungan Zeus dengan Leda, permaisuri Sparta, yang juga merupakan ibu dari Helen, yang menyebabkan terjadinya perang Troya, dan Clytemnestra.
Castor dan Pollux dikenal sebagai Dioscuri karena selalu bersama. Meski memiliki keahlian yang berbeda, Castor yang mahir berkuda, sedangkan Pollux unggul dalam pertarungan. Mereka menjadi pahlawan saat menyerbu Athena untuk menyelamatkan saudari mereka yaitu Helen. Namun, dalam sebuah pertempuran, Castor yang fana akhirnya tewas. Pollux yang abadi meminta Zeus agar mereka tidak dipisahkan. Tersentuh oleh permintaan itu, Zeus mengangkat keduanya ke langit sebagai rasi bintang Gemini, simbol persaudaraan dan ikatan yang tak terputus. Cancer, zodiak keempat, melambangkan kepiting raksasa dari mitologi Yunani. Kepiting ini dikirim oleh Hera untuk membantu Hydra melawan Hercules, anak dari Zeus yang sangat dibenci Hera. Saat Hercules bertarung dengan Hydra, kepiting raksasa tersebut mencengkram kakinya, membuatnya kesulitan. Namun, Hercules berhasil menghancurkan kepiting itu sebelum mengalahkan Hydra. Sebagai penghargaan atas pengorbanannya, Hera menempatkan kepiting tersebut di langit sebagai rasi bintang Cancer. Leo, zodiak kelima, melambangkan singa Nemea dari mitologi Yunani. Singa ini adalah makhluk buas yang kebal terhadap senjata. Hercules dalam tugas pertamanya mencoba membunuhnya dengan panah tetapi gagal. Akhirnya Hercules mengalahkan singa tersebut dengan cara mencekiknya, atau dalam versi lain dengan melempar kayu ke tenggorokannya hingga mati tersedak. Setelah itu, ia menguliti singa Nemea dan menjadikan kulitnya sebagai jubah pelindung. Sebagai penghormatan atas kehebatannya, Zeus menempatkan singa Nemea di langit sebagai rasi bintang Leo. Virgo, zodiak keenam, melambangkan Astrea, dewi kepolosan dan kemurnian dalam mitologi Yunani. Ketika Pandora membuka kotak terlarang yang berisi penyakit, kebencian, dan iri hati, dunia menjadi kacau. Para dewa pun meninggalkan bumi satu persatu dan kembali ke Olympus. Astrea, sebagai dewi terakhir yang bertahan di tengah kekacauan, akhirnya juga pergi dan ditempatkan di langit oleh para dewa sebagai rasi bintang Virgo. Menurut legenda, Astrea akan kembali ke bumi ketika zaman keemasan atau Golden Age. Libra, zodiak ketujuh, melambangkan keadilan dan keberanian. Simbolnya terinspirasi dari dewi keadilan, yaitu Themis, yang juga merupakan ibu dari dewi Astrea, yaitu Virgo. Dalam mitologi, Virgo dan Libra bersinar berdampingan di langit, mewakili hubungan antara kepolosan dan keadilan. Seperti halnya Virgo, Libra juga dikatakan akan kembali ke bumi ketika zaman Golden Age. Scorpio, zodiak ke-8, terinspirasi dari kisah Orion, seorang pria yang sangat sombong karena menganggap dirinya yang tertampan dan terkuat. Orion dengan bangga menyatakan bahwa ia bisa mengalahkan semua makhluk di bumi. Kesombongannya membuat Dewi Bumi, yaitu Gaia, marah dan mengirim seekor kalajengking untuk menghukum Orion. Kalajengking tersebut berhasil membunuh Orion dengan sengatannya yang beracun. Sebagai penghormatan atas kemenangannya, Gaia menempatkan kalajengking itu di langit sebagai rasi bintang Scorpio. Sagittarius, zodiak ke-9. Sagittarius melambangkan Centaur Chiron, yang berbeda dari Centaur lainnya karena sifatnya yang baik. Chiron mengajarkan ilmu pengobatan, berburu, musik, dan ramalan, serta menjadi guru bagi pahlawan hebat seperti Achilles dan merupakan teman baik dari Hercules. Namun dalam sebuah insiden berburu, Hercules tanpa sengaja menembakkan panah beracun yang mengenai lutut Chiron. Karena Chiron abadi, ia tidak bisa mati dan Hercules berjanji untuk membantunya. Akhirnya, Chiron digantikan oleh Prometheus yang dibebaskan dari hukuman Zeus. Sebagai penghormatan atas kebaikannya, Zeus menempatkan Chiron di langit sebagai rasi bintang Sagittarius. Capricorn, zodiak ke-10 yang dilambangkan dengan kambing atau kambing laut, yang dihormati sebagai peri kambing yang bernama Amalthea. Amalthea merawat Zeus ketika masih bayi di Pulau Kreta. Sebagai tanda terima kasih, Zeus menempatkan Amalthea di langit sebagai konstelasi Capricorn. Aquarius, zodiak ke-11, yang dikenal sebagai pembawa air, berasal dari kisah Ganymedes, seorang pemuda Troya yang menarik perhatian Zeus. Zeus menculiknya dengan menyamar sebagai elang dan membawanya ke Olympus untuk menjadi pembawa cangkir para dewa. Keluarga Ganymedes marah
dan Zeus membalasnya dengan membanjiri bumi. Ganymedes kecewa dan menyuarakan perasaannya kepada Zeus, yang akhirnya menyadari kesalahannya. Sebagai permintaan maaf, Zeus menempatkan Ganymedes di langit sebagai rasi bintang Aquarius. Pisces, zodiak terakhir, zodiak ke-12 yang dilambangkan dengan dua ikan, yang dalam mitologi Yunani adalah Aphrodite dan Eros. Saat Typhon muncul, mereka sangat takut dan tidak bisa melarikan diri, sehingga meminta bantuan Zeus. Zeus mengubah mereka menjadi ikan, dan mereka melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Sebagai penghormatan, Athena menempatkan ikan-ikan tersebut di langit sebagai bentuk konstelasi Pisces. Sebagai bonus, Mimin tambahin zodiak ke-13, yaitu Ophiuchus. Ophiuchus adalah rasi bintang yang sering disebut sebagai zodiak ke-13. Dalam mitologi Yunani, Ophiuchus melambangkan Asklepios, dewa penyembuhan. Asklepios dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan bahkan menghidupkan orang mati. Kisahnya berawal ketika Asklepios belajar rahasia penyembuhan dari seorang yang bernama Chiron, yang juga merupakan centaur dan terkait dengan zodiak Sagittarius. Kemampuan Asklepios sangat luar biasa, membuatnya sangat kuat, bahkan mampu membangkitkan orang mati. Hal ini membuat Zeus khawatir, karena ia takut Asklepios bisa mengubah keseimbangan antara hidup dan mati. Sebagai akibatnya, Zeus membunuh Asklepios dengan sambaran petir. Namun, karena Asklepios memiliki keterampilan yang luar biasa dalam pengobatan, Zeus akhirnya mengabadikan dia di langit dengan membentuknya sebagai rasi bintang Ophiuchus. Rasi ini menggambarkan seorang pria yang memegang ular, simbol penyembuhan dan kehidupan. Ophiuchus sering disebut-sebut sebagai zodiak yang terlupakan karena tidak termasuk dalam 12 zodiak tradisional. Meskipun secara astronomis ia berada di sabuk zodiak. Jadi, gimana pembahasan zodiak kali ini? Menarik bukan? Oke, cukup sekian untuk pembahasan zodiak kali ini. Apabila kalian mau Mimin jelasin lebih lengkap tentang masing-masing zodiak, bisa kalian komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.